Kali ini saya ada pemasangan peredam VTEC ya di mobil Honda WRV ya, WRP ya. Saat ini sih kita sedang ada pemasangan peredam VTEC yang kita pasang. Dan ini peredam VTEC ya, seperti ini. Ini lembaran tipis ya, tapi ini cukup meredam dan sangat meredam sekali ya. Meredam suara dan panas ya, terutama di bagian lantai plafon dan pintu juga ya. Ini cukup sangat meredam sekali ya, dari normalnya 6 dB 60 berkurang menjadi 60 sampai 70 ya, menjadi 40-an ya. Sangat meredam sekali ya. Kalau yang tahu mobil saya mungkin akan tahu ya, pada saat klakson terdengar, tapi pada saat terdengar cuman nggak terlalu cempreng, tapi pada saat di orang di luar, suara klakson saya kan udah pakai yang Via yang Hella ya. Suaranya itu kalau orang yang di luar itu suaranya lebih cempreng, lebih berisik ya. Dan ini bahannya juga sangat ringan sekali ya, tidak bikin nambah berat mobil ya. Jadi sangat berpengaruh juga ya kalau misalkan mobil pasang peredamnya bahannya karet atau bahannya yang berat, juga pengaruh ke bahan bakar ya. Jadi saya sarankan menggunakan peredam VTEC ini ya. Jadi tidak bikin nambah bobot berat mobil ya. Dan ini seperti ini ya. Lembarannya ya, ini biasanya kita pakai untuk bagian pintu ya, bagian rongga pintu yang kita pasang. Dia jadi buat menutup rongga-rongga yang suara angin, gemuruh suara dari luar masuk ke dalam, kita tutup ya. Jadi bisa menutup, melapisi suara ya. Jadi berbeda dengan peredam karet atau peredam yang lain ya. Dia memang meredam, tapi dia dari luar masuk ke dalam tetap masuk ya. Jadi tidak mengeblok suara ya dari luar masuk ke dalam. Jadi kalau peredam ini bisa mampu meredam suara ya dari luar masuk ke dalam. Coba kalau emang penasaran boleh lihat hasil mobil saya nanti. Kalau emang mau lihat sebelum deal pemasangan, boleh dicek ya saat mobil saya dipasang ya. Setelah, kalau mobil saya sih pasti sudah dipasang full ya, karena sebelum nanti deal pemasangan boleh lihat-lihat hasil DB-nya ya, saat pemasangan dan setelah pemasangan dan sebelum pemasangan ya. Sebelum pemasangannya itu di mobil kalian ya, dan setelah udah dipasang di mobil saya ya. Jadi suaranya itu berbeda sama yang sebelum dan sesudah pasang peredam VTEC ini ya. Jadi saya sarankan menggunakan peredam VTEC ini, jangan tanggung-tanggung ya, karena peredam VTEC ini memang mampu meredam suara ya. Jadi tingkat kedinginan AC jadi meningkat ya. Jadi saya tutup semuanya, bagian pipa AC juga kita tutup agar AC jadi lebih dingin, lebih sejuk ya. Dan ini sedang tahap pembongkaran ya. Pembongkaran di bagian lantai ya. Pintu sudah kita pasang semua, tinggal tahap pengukuran ya. Simak terus videonya dari awal hingga akhir agar tidak ketinggalan. Dan untuk tanya-tanya silakan, saya akan berikan estimasi ya. Dan saat sebelum pemasangan suaranya seperti ini ya. Nah, suaranya begitu cempreng. Suaranya begitu cempreng ya. Nah, ini kita isi dengan peredam VTEC ini, jadi AC jadi lebih dingin juga ya, dan suara kita tutup, suara dari luar masuk ke dalam jadi lebih padat ya. Oke, simak terus dari awal hingga selesai pemasangan peredam VTEC ya, terpasang dengan rapi sesuai ukuran di bagian lantainya ya. Ini terpasang rapi banget, sesuai presisi ya.
tampilannya seperti ini. Jadi peredam Vitek ini mampu meredam, menyerap suara dari luar masuk ke dalam ya. Jadi pada saat mendengarkan musik pun, walaupun dengan head unit yang standar dari pabrikan mobil, suara juga udah lumayan jernih ya. Tidak perlu menggunakan subwoofer atau power atau dengan prosesor, suara audionya pun sudah lumayan oke. Karena peredam Vitek ini mampu menyerap dan uh, mampu menyerap suara ya dari luar masuk ke dalam, dan saat mendengarkan musik pun jadi lebih suaranya lebih, vokalnya lebih detail dan lebih fokus ya saat mendengarkan musik. Dan saat kita hujan pun plafon sudah dipasang juga ya, sudah dipasang juga plafon. Saat pemasangannya pun sesuai ukuran ya. Jadi kalau plafon ini juga sangat penting sekali ya. Jadi pada saat hujan, plafon ini bisa meredam suara berisik cemprengnya plat di bagian plafon, karena plafon mobil-mobil sekarang ini sangat tipis ya. Jadi pada saat mendengarkan musik terus lalu kondisi hujan, musik pun jadi tidak fokus ya saat kita mendengarkan musik. Dan begitu juga pada saat lagi hujan, kita sedang mengobrol di dalam mobil, suaranya juga jadi tidak fokus ya, jadi tidak kedengaran ya. Jadi kalau misalkan sudah pasang peredam Vitek ini, suara dari pada saat hujan sudah diredam ya, jadi jadi lebih tebal suaranya. Nah ini seperti ini ya suaranya ya. Nah pada saat di plafon ini suaranya seperti ini ya. Nah ini udah ngecempreng lagi. Kalau misalkan cempreng, suaranya dia agak cempreng berisik ya. Nah ini udah padat. Jadi pada saat mendengarkan musik atau lagi hujan, kita tidak terlalu berisik dengan suara cemprengnya seperti kaleng ya. Nah ini berbeda dengan peredam lain ya. Jadi saya sarankan menggunakan peredam Vitek ini, bahannya ringan dan tidak bikin nambah bobot berat mobil ya. Sangat ringan sekali. Dah sini. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah ini tampilannya seperti ini, terpasang dengan rapi sesuai presisi sesuai ukuran mobil ya. Jadi jangan ragukan kualitas dari peredam Vitek ini. Ada harga, ada kualitas ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi pemasangannya pun jadi lebih rapi dan lebih presisi. Jadi kita menggunakan mekanik yang sudah berpengalaman ya di bidang peredam dan bongkar pasang di mobil interior ini ya. Karena kalau pasang peredam ini kalau bukan berpengalaman di bidang bongkar pasang ini, jadi sangat riskan sekali saat pemasangan. Pada saat saya mendengar pada saat bongkar pasang ini, pemasangannya pun harus sesuai yang sudah berpengalaman ya di bidangnya ya. Jangan asal-asalan, asal murah jadi ya nanti menyesal di kemudian hari, kok nggak ada pengaruhnya ya, sudah dipasang tapi tidak, suara dari luar masuk ke dalam masih berisik juga ya. Jadi saya sarankan peredam Vitek ini mampu menyerap suara dari luar masuk ke dalam dan bisa menyerap suara pada saat kita mendengarkan musik. Suara berisiknya pun tidak begitu tidak begitu keluar ya, keluar dari dalam, keluar enggak, dan mampu menyerap. Jadi pada saat mendengarkan musik, jadi gelombangnya udah di dalam lingkaran mobil aja. Jadi tidak keluar dari mana ya, dari sisi-sisi pinggiran ya. Karena pinggiran pintu pun udah kita tutup dengan peredam Vitek ini ya, 3 lapis dengan soundproof, kedua dengan peredam lembaran, dan ketiga dengan peredam yang sudah dibentuk polanya sesuai ukuran mobil ya. Jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi saya sarankan jangan menggunakan peredam yang murah,
karena peredam murah juga nanti akhirnya jadi malah jadi berantakan, hasilnya pun tidak maksimal dan hanya membuang uang aja. Saya sarankan sudah pilihan yang tepat itu ya dengan menggunakan peredam VTEC ini ya, karena bahannya ya ringan dan tidak bikin nombor berat mobil ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya ya. Dan untuk tanya-tanya silakan konsultasi. Saya akan berikan estimasi ya keperluannya, bagian mana yang perlu kita pasang. Dan yang untuk tanya-tanya silakan ya. Saya akan berikan harga yang ini ya, harga yang sesuai budget kalian. Oke, saya akan mau tutup bagian ininya ya, lantai. Nanti kita akan lapisi dengan peredam bludru, terus lalu dilapisi dengan peredam sintetis yang bahan kulit ya, agar pada saat air tumpah jadi tidak langsung ke lantai. Oke, thank you. Selamat siang. Bye-bye. Ini sudah selesai pemasangan ya di bagian lantai. Kita sudah pasang semuanya ya, dan di bagian sini juga sudah terpasang. Nah, ini seperti ini ya suaranya. Dan suaranya jauh lebih tebal ya, jauh lebih padat saat sebelum pasang dan sesudah pasang ya. Jadi suaranya jadi jauh lebih tebal platnya ya. Jadi saat mendengarkan musik pun jadi lebih jelas ya. Dan bahan peredam VTEC ini bahannya emang ringan banget dan tidak bikin nambah berat mobil ya. Dan di bagian sini juga ya. Dan suaranya jauh lebih kedap ya dari sebelumnya. Dan ini dalam tahap pemasangan ya, tahap pemasangan karpet ya, karpet dasar di bagian pertama di bagian bludrunya dulu, lalu dilapisi dengan karpet ini ya, karpet sintetis ya, bahan kulit, jadi tidak bisa, jadi agar tidak tembus ke dalam lantainya ya, karena kalau misalkan ada anak kecil yang minum air atau tumpah ya, sangat diperlukan pemasangan. Saya sudah tahap pemasangan bangku dan karpet ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya ya. Oke, bye bye.